wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah datang tepat waktu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik semua ya keadaannya ya. Sebelum kegiatannya ini kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bantu doanya? Boleh kamu. Ya, sebelum kita memulai dari pada pagi hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa kegiatan kita diberikan kelancaran. Amin. Oke, Ibu mau nanya, apakah Anda ini belum pernah konseling kelompok? Belum. Oke, Ibu jelaskan sedikit dulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu salah satu kegiatan yang ada di bimbingan konseling. Jadi kegiatannya itu di mana Ananda menyampaikan atau menyampaikan masalah pribadinya di sini. Jadi di sini tuh kita diajarkan buat terbuka dan juga apa masalah dari pribadi salah satu dari Ananda di sini tidak boleh disebarkan di luar. Jadi masalah itu kita simpan di sini saja, dijaga kerahasiaannya. Dan juga Ibu harap Anda semua terbuka dengan apapun masalahnya. Kalau memang masih mengganjal, tolong terbuka aja. Nah, jadi tahap pelaksanaannya di mana nanti Ananda menyebutkan masalah pribadinya masing-masing. Nah, dari misalnya masalah dari sebelah sini, jadi disebutkan nanti dan salah satu dari masalah di Ananda semua yang akan kita angkat. Mana yang mau masalah yang kita ambil itu kita bahas di forum. Oke, sebelum masuk kegiatan ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang kan? Iya. Ibu juga belum kenal sama kalian. Gimana caranya ibu mau sayang sama kalian? Iya, Ibu. Oke, mau jadi di sini perkenalannya menggunakan rantai nama. Mana nanti kamu sebelumnya Alfi sebelumnya nanti email sebelum menyebut nama email sebutin nama Alfi dulu. Oke? Ngerti semuanya? Ibu. Dari kamu dulu. Nama saya Alfi. Email Putri Keisha Cika. Alfi email Putri Keisha Cika Hawa. Alfi email Putri Keisha Cika Hawa Aisyah. Alfi email Putri Keisha Cika Hawa Aisyah Ibega. Hai Ibega. Sampai salam kenal semuanya. Oke, sebelumnya biar kegiatan kita ini lebih semangat lagi, lebih kompak lagi, Ibu ada game seru. Namanya itu botak batik batuk. Jadi nanti kalau misalnya aku bilang botak, kalian pegang botak. Batuk batuk. Botak batuk batik. Nanti Ibu botak botak. Oke Bu. Oke, ngerti? Ngerti. Oke, Ibu. Pemanasan dulu ya. Botak batuk batik. Botak batuk batik. Batuk batuk batik. Batu. Cepet ya. Ibu langsung respon ya. Nggak usah. Gerakan aja biar nggak bingung. Botak batik batuk. Yang cepet lagi ya. Batuk batuk botak. Batik botak. Batuk batik botak. Botak botak. Sebelum masuk kegiatannya udah semangat nih. Dan sebelum masuk kegiatannya, ada yang mau ditanyakan? Oke, paham semua ya berarti ya? Sudah siap untuk mengikutinya? Sudah, Ibu. Oke, kita masuk ke masalah ini ya. Masalah dari mana? Mau diangkat masalah dari mana nih? Kita sebutkan kanan atau kiri? Sudah, Pak. Dari Alfi dulu ya. Masalahnya.
Ya, pada saat saya ini sering terlambat sekolah itu. Oh, sering terlambat pagi datang ke sekolah. Ya, karena kadang saya suka begadang untuk mengerjakan tugas, makanya saya sering terlambat sekolah ibu. Oke, dari email. Email manajemen waktu. Email waktu. Kalau Putri? Putri ibu benar-benar sering berbagi tugas bu. Tugas. Dari Keisha? Insecure. Cika? Juga sama bu kayak manajemen waktu. Hawa? Kalau aku kalau di kelas tuh sering nafsu gitu. Sering ngantuk ya bawaannya. Iya. Kalau Aisyah? Aisyah ini bu Burnout. Oke, tadi dari Alfi sering terlambat masuk sekolah dikarenakan kerja tugas begadang. Kalau dari email itu manajemen waktu, Putri menunda tugas, Keisha insecure, Cika dan sama ya manajemen waktu. Kalau Hawa itu suka ngantuk dalam kelas. Kalau Aisyah burnout. Jadi ini ada beberapa masalah nih. Mana yang mau kita angkat masalahnya? Oh, dari masalah Cika aja, yaitu tentang manajemen waktu. Kenapa kamu merasa manajemen waktu kamu susah? Coba boleh dijelasin kepada aku. Oke, baik teman-teman. Karena di sini sekarang kan kelas 12 ya bu ya. Jadi saya tuh susah untuk mengambil waktu untuk mengatur karena tugas-tugas yang banyak gitu. Jadi susah untuk mengatur jadwal-jadwal yang mana sih yang ini kayak digabungkan dulu gitu. Kayak susah gitu pokoknya. Kadang sering melalaikan waktu juga gitu. Oke. Nah, dari teman-teman yang mau ditanyakan sama Cika. saya bu. Oke, dari Hawa dulu deh. Nah, jika kan kesusahan, ada nggak di antara waktu-waktu itu tuh waktu senggang atau waktunya istirahat gitu kan? Kalau dari pagi sampai siang belajar sekolah. Nah dari segi itu kegiatannya apa? Kan atau apa? Mungkin ya kalau siang itu karena sekolah terus nanti pulang dari SD mungkin istirahat dulu gitu kan. Malamnya paling nanti karena ada capek kegiatan udah scroll TikTok gitu kan, tugas itu hampir tidak dikerjakan. Itu kalau penanya itu ya karena apa itu kan ada waktu istirahatnya tuh malam di situ kan bisa menjadi istirahat. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Saya bu kalau Keisha sih jika dapat membuat schedule of daily jadwal kegiatan. Kalau misalnya jadwal paling jadwal kayak orang tugas ini nggak jadwal semuanya kayak paling jadwal tugas saja gitu. Tapi kadang ya masih lama jadi nggak berbicara langsung. Lagi nih yang mau bertanya tentang permasalahan dari Cika manajemen waktu. Putri boleh? Kalau menurut saya jika yang benar yang jika terkait Keisha tadi kayak buat jadwal harian itu terus harus bisa nih tahu mana yang lebih penting dihubungkan. Kalau misalnya kita ini aktif gitu ya kayak organisasi itu aktif gitu ya itu kan mungkin bisa kayak atur jadwal lagi terus menjalankan terus juga kayak kalau dari teman juga sih kayak ngajak teman biar jadi tugas bareng itu kayak nggak terasa sih capeknya gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang kepada Cika? Saya tuh Pertanyaan itu ditanyakan. kita kalau malam ngapain? Biasanya dia kalau di sini malam ya kan kalau capek dan ke sekolah juga gitu.
juga gitu. Jadi kalau malam tuh ya kegiatannya sebenarnya cuma kayak sekolah gitu kalau Oke. Kan ada ini birthday juga dari 2000 biasanya kita pakai apa? untuk karena kalau bangun pagi biasanya nih kan hari Senin sampai Sabtu bangun pagi. Jadi kalau misalnya hari itu ya pakai waktu tidur. Jadi tidur aja sepenuhnya. Paling yang main HP gitu aja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain dari Izin ya Bu. Kisha mengenai jika tidak bisa memanage waktu dalam hal apa? Tidak bisa memanage waktu dalam hal apa? Ini kalau misalnya kan ini karena banyak tugas gitu kan kadang pengen kayak kerjakan tugas ini tapi kayak oh ya udah masih ada waktu yang tinggal dulu yang dulu apa segala macam gitu kemudian tidak rumah pas mau mengerjakan niat mau mengerjakan tugas tuh kayak ini susah gitu mau ngatur jadwalnya biar ini pas gitu kan nggak berantakan gitu. Berarti dalam hal mengerjakan tugas Iya. saja bukan kegiatan sehari-hari. Mungkin ada lagi kan mau ditanyain? Dari mana? Alfi dulu apa email? Oh, email dulu. Jika nggak pernah ya bikin di aplikasi itu untuk bikin dinner atau enggak ini kegiatan segini gitu untuk segini kayak meluangkan waktu kayak kesusun lah gitu. kalau misalnya untuk bikin kayak jadwal gitu kan kemarin itu macam itu belum ada gitu pakai Alfi ada yang mau nanya? Jadi apa namanya pernah nggak kalau kan biasanya kalau anak itu kan pakai untuk istirahat seringnya nggak pernah yang kayak mama tuh emang untuk mengerjakan tugas. itu kalau misalnya ke malam untuk jaga tugas ya tugas yang besar pagi gitu pas tugas mereka gitu Ini udah pertanyaan dari Ananda yang nanya buat Cika udah juga. Menurut kalian nih solusi buat Cika itu apa? Biar dia bisa memanage waktunya. Nah nih, kalau dulu deh udah Alfi lagi dulu. Itu jadi solusi yang saya diberikan kepada Cika bisa berupa mengatur waktu atau menyusun jadwal misalnya dari segi jam, dari segi waktu siang, malam seperti itu. Oke, Lagi dengan kayak Alfi kayak bikin jadwal terus ada nggak teman-temannya untuk kerja kelompok dan sama-sama kayak mengurangi rasa capeknya. Oke, ada lagi? Kalau awal kan tadi kata kita malamnya cuma di untuk surat jadwal kayak gitu. Nah kalau untuk awal itu malam itu jangan terlalu sholat dulu, siap sholat maghrib. Nah siap sholat maghrib itu terus menuju isya itu tuh kerjalah tugas dulu, kerjain bersama tugas dulu. Nah nanti setelah isya kalau tugasnya maghrib dari maghrib ke isya itu kan memang ada waktu waktu kan, jadi di situ bagian tugasnya. Nanti setelah isya kalau tugasnya ada selesai tadi nah ya udah baru bisa main HP. Lebih baik kerjain tugasnya dulu baru main HP, jadi lebih enak. Oke, ada lagi yang mau memberikan solusi? Keisha. Untuk Indonesia mungkin lebih diatur lagi. Misalnya hari ini ada tugas tentang bahasa Arab. Di jadwal tuh boleh di buku boleh di handphone boleh. Misalnya hari Selasa dapat tugas bahasa Arab, itu sama kimia. Itu hari selanjutnya bahasa Indonesia sama mata pelajaran lain. Jadi
Jadi kan masih ada waktu kan seminggu ke depan. Jadi mungkin kalau misalnya di besoknya malas, masih bisa ada besoknya lagi. Berarti memang target, misalnya 2 hari selesai itu, harus selesai gitu. Jadi target gitu. Oke, ada lagi? Nanti boleh kalau dari saya ya benar nih teman-teman kayak buat jadwal gitu kan. Terus ya baca teman-teman gitu loh. Jadi biar tuh ada semangat buat ngerjain. Karena kalau sendiri juga kadang tuh kita kayak merasa berat gitu kan. Apalagi kan kita nih kelas 12 ini tugas tuh udah banyak gitu kan. Jadi kayak ada teman-teman nunggu di mana nih nunggu siapa sih. Itu sih kayak terasa lebih ringan sih kalau dari saya kayak gitu. Oke, terakhir dari Ada lebih ini kita kalau misalkan kita dikasih tugas gitu kan, tugasnya banyak, kamu dari kegiatan sekolah kita juga banyak. Nah, ada beberapa dulu yang penting dan mudah gitu kayak mana yang kerjaan yang dikerjakan atau kerjain dulu yang mudah dulu gitu loh, baru yang susah-susah bakalan aja juga orang gitu atau misalnya sekali lagi pengen kayak kalau mudah ya kalau ya kalau misalnya lagi mau tugas misalkan kan sinambel jadi kayak tugas segini dia udah harus buka nih udah harus mulai gitu mulai dari kita juga sampai nanti penting nggak sebenarnya tugas itu karena lebih penting dari Oke, dari kamu sendiri nih Cika, ada yang mau minta solusi nggak sama teman-temannya? yang solusi kan bisa dan saya bisa terapkan di kemudian hari biar saya tidak mengalami tugas lagi kayak tidak bukan hal yang penting terus saya bisa bikin jadwal tugas jadwal kegiatan sehari-hari gitu jadi untuk misalnya kegiatan tugas ini ada waktu luang saya bisa gunakan ya untuk tugas yang perlu dikerjakan jadi dan setiap semua tugas jadi saya bisa lebih tenang Jadi merasa berguna sebagai dari teman-temannya. Mau kamu laksanakan, mau kamu coba? ya ibu tadi Kan masalah dari Cika udah selesai. Masalah siapa lagi nih? Satu yang mau diangkat. Masalah siapa? Saya Bu, Masalah dari Hawa. Jadi masalahnya apa? ngantuk di kelas itu. Saat di kelas. Iya. Nah, ada teman-teman dari Cika dulu, dari Hawa dulu lah. Kenapa bisa ngantuk di dalam kelas? Sebenarnya awalnya juga ingin tahu kenapa pastinya Bu. Karena kalau dibilang masalah tidur, awalnya kita waktu Bu jam 10 jam tidur dan kalau ngerjain tugas pun juga udah tertata gitu Bu. Tapi nggak tahu kenapa pas udah di kelas itu udah mau jam 10 itu udah mulai ngantuk aja pembawanya gitu. Kayaknya tuh tidur aja. Jadi biasanya kalau kita nggak ngantuk kan Bu, kita belajarnya itu nggak fokus ya. Jadi kayak gimana sih supaya biar Nanti nih si Hawa minta solusinya. Buat solusi, ada nggak yang mau ditanyain dari kalian mau ke Hawa? Apa nih? Dari Putri dulu deh. Mungkin ini kayak harus begini nggak sih kayak dari makanan itu juga bisa berpengaruh ke kayak makan yang bergizi terus kayak minum kopi itu biar kayak kita tuh apa sih itu bisa jadi kayak kecapean gitu loh jadi kita harus buat nambah stamina gitu kita kan juga butuh daya tahan tubuh gitu. Oke. Dari Alfi yang bertanyakan atau ada sesuatu? saya menanyakan kamu pernah nggak kayak tidur di jam segitu waktu di luar di jam kayak jam sebelum pernah tidur di kalau hari libur ya pasti kita tidurnya itu di jam 10 dan tidur kadang di jam 12 gitu. Kadang saya pengalaman saya sendiri ya Bu, saya pernah tuh tidur sekali waktu di jam 10 karena gurunya nggak masuk kan Bu. Nah
Jadi saya tidur di waktu itu. Nah, semenjak saya tidur di waktu itu, saya tuh hari-hari berikutnya jadi ngantuk. Jadi biasa gitu ya. Iya. Oke, ada lagi nih dari email. Apa yang mau kamu tanyakan sama Hawa? Hawa duduknya di bawah kipas angin ya. Kalau kan nggak ada penyakitnya ada AC kan Bu, jadi AC-nya itu dingin, apalagi AC-nya dua. Bukan volumenya AC itu dikecilkan. Oke, udah. Keisha ada yang mau tanyakan? Ini sebenarnya kata awal kan ya penyebabnya kan, apa nanti pas belajar ya, pas belajar. Nah, mungkin itu juga kan faktor itu suasana juga mungkin. Tadi tadi kan lagi di ruangan AC, ini salah satu faktornya. Juga mungkin solusinya sih bawa air buat ambulan. Jadi kalau itu ini karena daya tahan kognitif kita itu kalau kita merasa itu kita kayak menurun. Makanya kita perlu jadi kayak ya itu kayak istilah gitu ya. Sebuah ilmu loh itu. Baik kan. Oke, dari sebelah kiri ibunya ada yang mau tanya nggak? Aisyah dulu atau Cika? Aisyah dulu boleh. Kalau misalnya berarti waktu dalam kelas itu kan Hawa itu guru nggak masuk itu, makanya Hawa ngantuk. Guru masuk. Berarti di situ Hawa kurang fokus. Iya karena aku itu jadi kurang fokus. Pernah nggak Hawa kayak izin itu ke gurunya WC itu Karena tapi tetap ngantuk. berarti Mungkin hilang sedikit tapi tak lama jadi ngantuk lagi gitu. berarti sama yang dibilang Keisha tadi dengan Putri makanya juga harus izin juga tahu dan akhirnya saya Oke, terakhir dari Cika. Ada yang mau ditanyakan? Hawa kan ini merasa ngantuk kan dijelaskan itu apa kegiatan awal malam atau siangnya gitu sampai paginya tuh bikin Hawa ngantuk juga. Kegiatan yang bikin Hawa melelahkan atau apa, ada kegiatan yang bikin Hawa capek gitu. Kalau umpamanya kan tadi awal aku bilang episode-nya kan mungkin awal kasih tahu lah dulu kegiatan awal sehariannya Boleh nih. mungkin nanti dapat penyebabnya juga. Nah dari pagi sampai siang kan awal itu sekolah terus nanti siang jam 2 masih ada jeda berapa 1 jam jam 2 itu awal yang main ya istirahat lah bukan tidur karena istirahat yang namanya kedua itu nanti ekskul. Nah setelah itu ekskul nanti sampai jam agak dasar sampai jam 4 sampai jam 5 itu les gitu. Nah setelah malam itu awak kalau maghrib dulu nanti baru ngerjain PR nanti isyanya baru lah di situ kalau ngerjain PR nya dikerjain kalau enggak ya rehat sampai jam 9 dan tidur. Si Hawa itu sebenarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan dengan perihal Hawa yang sudah menjelaskan kegiatannya? Saya kayaknya bukan menanyakan ya Bu dengan awal ini kan memang full ya full offline terus juga kan mereka dulu jam 10 ya jam 10 itu kan udah waktu yang bagus begitu ya selama 8 jam itu untuk sampai ke menjelang subuh. Nah kalau memang Hawa masih ngantuk lagi di jam-jam 10 dalam jam 10 pagi dalam proses pembelajaran mungkin itu tadi bawa tablet begitu. Dan yang mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri. Kita ngantuk, terganggu terdistract ya kita sendiri yang bisa mengendalikan. Sudah satu solusi. Teman-teman ada yang mau? Ananda ada yang mau ngasih solusi lagi? Ada yang mau ngasih solusi kepada Hawa?
udah. Oke, karena waktu, jadi mungkin kita tutup aja ini kita. Dan sebelum ibu tutup, ibu mau minta pesan dan kesan sama Ananda. Jadi setiap satu pesan dan kesan untuk kegiatan kita hari ini apa? Oke, mau dari mana dulu nih? Sebelah kiri. Sebelah kiri sekali aja ya. Terakhir dari kamu, Aisyah. Kesannya saya jadi tahu bagaimana juga cara kita untuk mengatur waktu kan seperti yang jika tadi kita orang sendiri loh, tapi saya pertama saya juga orang sekarang gitu tapi ya pada kita mengatur waktu yang benar juga dapat dari teman-teman juga dari ngasih solusi kan Bu, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang dibandingkan dengan meneruskan gitu kan Bu. Nah juga Aisyah juga dapat ilmu dari ini kalau ngantuk itu kan kita juga minum dan juga bisa ditidurkan, bisa mensehatkan memakan makanan yang memakan makanan yang bergizi gitu kan seperti buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Nah terus pesannya pengen deh Bu kegiatan ini tuh dilakukan lagi Bu, soalnya saya terutama udah Bu ini belum cerita masalah pribadi saya. Saya pengen juga cerita gitu. Oh, jadi pengen cerita juga. Iya Bu. Ini mulai aku ya. Iya Bu. Oke, udah siap kamu? Udah Bu. Kamu lagi jawab kesannya apa nih? Kesannya ya awal dapat solusinya dan kesalahan tadi ini bisa membuat semuanya makan dulu. Terus untuk pesannya ya sama itu kita kasih lagi biar makin banyak masalah yang kita kasih tahu kan banyak solusi yang kita dapat, jadi banyak yang kita coba dalam itu. Oke, dari Cika pesan dan kesannya apa? Nah, dari Cika pesan selama kita mengikuti kegiatan ini banyak sekali yang didapatkan gitu. Apalagi dari masalah Cika yang pertama, Cika dapat nih solusi-solusi dari teman-teman semuanya gitu. Bisa dengan juga teman-teman bisa mendengar nih pendapat masing-masing dari teman-teman gitu. Nah, kalau kesannya semoga nanti tuh kita tadi yang bilang teman-teman juga kita bisa melanjutkan lagi kegiatan kita ini dan hal yang belum dibahas bisa kita bahas lagi di hari ini. Kisha pesan dan kesannya apa nih? Kesannya saya senang bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Bu, menambah teman, menambah wawasan. Jadi kalau pesannya semoga dalam setiap sesi ini kita bisa langsung gitu loh Bu, langsung semuanya bisa menceritakan apa yang dirasakan gitu. Dan juga kayaknya kalau lebih ke sesi kedua sih Bu, lanjut lagi sih. Lanjut sesi. Boleh dari Putri pesan dan kesannya? Kalau dari Putri, kami teman-teman ya senang lah bisa bertemu teman, melakukan selalu juga dapatkan solusi juga. Putri juga kayak gitu, kayak awal kayak sering ngantuk gitu di kelas, terus sekarang juga ada solusi. Terus mungkin bisa kegiatan ini bisa dilakukan lagi karena kan belum semua mungkin ceritakan masalahnya gitu. Nah, email apa nih pesan dan kesan email? Pesannya Bu, Email mau nih besok pertemuan besok. Kita buka lagi karena ini belum cerita juga sampai kita secara email. Terus pesannya email bahagia nih Bu, happy pada pertemuan posisi kelompok ini Bu. Jadi email juga tahu nih masalah teman-teman dan juga terakhir dari anak pesan dan kesannya. saya sangat bersyukur kenal sama mereka, dan tadi masalah ini juga ternyata ada di diri saya Bu, dan saya juga sudah mendapatkan solusinya. Terus pesan
harapan saya semoga kegiatan ini berlanjut untuk memecahkan masalah semuanya pun. Oke, tadi kan udah ada nih statement dari Ananda yang mau ada sesi kedua untuk kita konseling biar semuanya lebih bisa menceritakan lagi ya masalah-masalahnya nanti kapan, di mana, dan di jam berapa. Hari Sabtu kayaknya. Ya, semuanya Bu. Iya Bu. Di mana? Di sini ada lagi Di sini. Lagi di sini. Kalau bisa jamnya dari situ terus sampai sini. Ada di sini. Semoga besok kita bisa membahas sisa-sisa dari permasalahan Anda ya yang belum dibahas. Kita akan bahas di sini dan kita akan selesaikan. Ya, Bu. Kepada Ananda yang udah mau ikut kegiatan ini dan Ibu akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Makasih semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi